mendapatkan 13 siswa baru. Sembilan 93 koperasi merah putih di Kabupaten Bungo telah memiliki legalitas badan hukum. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi gagal bayar medium term note di Bank 9 Jambi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Rabu 2 Juli 2025. Ya saudara, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Cynthia Permana. Dan saya Yogi Aprilianto, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ya saudara, kita awali Jambi hari ini dengan informasi 93 dari 153 koperasi merah putih di Kabupaten Bungo telah mengantongi legalitas badan hukum. Ditargetkan seluruh koperasi merah putih akan mengantongi legalitas tersebut pada bulan Juli ini. Pemerintah Kabupaten Bungo terus mempercepat legalitas koperasi merah putih di seluruh dusun dan kelurahan. Hingga awal Juli ini dari 153 unit koperasi merah putih, 93 diantaranya telah berbadan hukum. Kadis Koperindak UMKM Kabupaten Bungo, Zukrianto, optimis seluruh koperasi merah putih di Kabupaten Bungo akan memiliki badan hukum pada bulan Juli ini. Hingga saat ini tidak ada masalah yang signifikan dalam pengurusan legalitas badan hukum koperasi merah putih. Zukrianto memastikan seluruh administrasi koperasi merah putih lengkap dan berjalan sesuai regulasi, meski hanya ada beberapa koperasi yang masih dalam proses penyempurnaan berkas. Terima kasih. Koperasi merah putih di Kabupaten Bungo itu berjumlah 153 desa dan kelurahan yang terdiri dari 141 desa dan 12 kelurahan. Jadi total 153. Yang sudah berbadan hukum itu sebanyak 93. Zukrianto menambahkan potensi usaha yang akan digarap oleh koperasi merah putih ini di masing-masing dusun dan kelurahan cukup bervariasi dan disesuaikan dengan potensi dusun dan kelurahan. Mukhriyandi, TVRI Jambi melaporkan. Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyelesaikan pendirian 92 koperasi merah putih berbadan hukum. Dari 92 koperasi yang didirikan, terdapat 1 koperasi merangkap 2 desa. Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatatkan capaian signifikan dalam pembangunan ekonomi berbasis desa. Hingga akhir Juni 2025, 93 desa dan kelurahan di Kabupaten termuda di Provinsi Jambi ini telah menyelesaikan pendaftaran koperasi merah putih ke dalam sistem administrasi badan hukum atau SABH Kementerian Hukum dan HAM. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Herman Tony mengatakan, terdapat 92 koperasi merah putih yang resmi telah memiliki badan hukum. Dari 92 koperasi yang didirikan, terdapat 1 koperasi merangkap 2 desa. Penggabungan koperasi itu disebabkan jumlah penduduk di bawah 500 jiwa. 1 koperasi yang terbentuk tersebut lahir setelah adanya mufakat antara Desa Rantau Jaya dengan Desa Sungai Dusun. Untuk desa, proses legalisasi menggunakan dana desa. Sementara untuk kelurahan menggunakan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Setelah legalitas diterima, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan segera menggelar bimbingan teknis di setiap kantor camat. Pelaksanaan BIMTEK masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Dari hasil musyawarah desa, ada 2 desa yang menggabungkan menjadi 1 koperasi merah putih, yaitu Desa Rantau Jaya dan Desa Sungai Dusun. Karena dari penduduk mereka di bawah 500 dan desa antara Desa Rantau Jaya dengan Desa Sungai Dusun ini adalah bertetanggaan, saling dekat.
Setelah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 12 Juli mendatang, diharapkan Koperasi Merah Putih yang sudah dibentuk dapat berkembang dan menjadi andalan perekonomian masyarakat desa dan kelurahan. Kliva, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, SMP Negeri 23 Kota Jambi kekurangan siswa. Pasca pendaftaran sistem penerimaan murid baru tahun 2025 ditutup. Dari 256 kuota yang tersedia, hanya 13 orang yang mendaftar baik secara online maupun offline. Pendaftaran sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2025 tingkat SMP di Kota Jambi telah resmi ditutup. Pasca penutupan SPMB, ada sejumlah sekolah yang kekurangan calon siswa baru, salah satunya SMP Negeri 23 Kota Jambi. Mirisnya, dari 256 kuota yang dibuka untuk 8 rombel, hanya 13 calon siswa yang mendaftar ke sekolah tersebut baik secara online maupun offline. PLT Kepala SMP Negeri 23 Kota Jambi, Ferry, mengatakan kekurangan siswa baru ini telah terjadi sejak 3 tahun terakhir. Bahkan jumlah pendaftar terus berkurang setiap tahunnya. Menurut Ferry, sepinya calon siswa yang mendaftar disebabkan karena lokasi sekolah yang tidak strategis. Saat ini ya, kalau secara online itu ada 6, tapi secara offline yang berkas-berkasnya nggak bisa diupload itu ada 7 orang siswa. Jadi untuk sementara jumlahnya seluruhnya 13 orang. Artinya banyak kekurangan, Pak? Ya paling kakak ya, bermasalah kan kakak. Jadi ada yang kakaknya Kang Bakung gitu kan. Karena dia tinggal tempat neneknya di sini, akhirnya kita terima dulu secara offline. Jika kekurangan siswa baru terus berlanjut, dikhawatirkan akan berdampak buruk pada keberlangsungan sekolah, yakni penutupan sekolah dan seluruh siswa akan dimerger ke sekolah lain. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bupati Sarolangun Hurmin meluncurkan SPMB tahun 2025-2026 untuk tingkat PAUD, SD, dan SMP. Kegiatan yang dipusatkan di halaman SMP Negeri 17 Sarolangun ini turut dilakukan penandatanganan komitmen bersama penyelenggaraan SPMB. Sistem penerimaan murid baru SPMB tingkat PAUD, SD, dan SMP di Kabupaten Sarolangun telah resmi dimulai. Agar terhindar dari tindak kecurangan, pelaksanaan SPMB khususnya tingkat SMP diawasi secara ketat oleh tim pengawas yang telah dibentuk. Bupati Sarolangun Hurmin mengatakan, Pemkab Sarolangun melalui Disdik telah meminta seluruh korwil pendidikan dan kepala sekolah berkomitmen untuk melaksanakan SPMB yang jujur, akuntabel, dan transparan. Salah satu tujuan utama SPMB yakni untuk memberikan kesempatan yang adil kepada seluruh calon siswa dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Jangan ada lagi sekolah itu yang kelebihan. Kadang-kadang kita ini dengan niat baik, dak enak, ini keluarga, ini kawan kadang-kadang. Kasihan kadang-kadang itu kan. Nah, akibatnya dengan kita akhirnya. Nah, itu yang disampaikan, jadi jangan ada lagi yang kelebihan. Nah, ini gunanya SPMB tadi kan, sekarang zonasi segala macam ini. Yang sama-sama kita tahu, bukan di SMP, SSD sekarang di SMA, SMU juga sekarang ini menjadi masalah juga. Banyak laporan yang nyampai ke kami. Nah, ini anak tinggal di sebelah SMK situ, tidak bisa masuk. Nah, ini kadang-kadang mungkin kurang koordinasinya provinsi dengan daerah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun Arsyad mengatakan, pelaksanaan SPMB pada tahun ini dibuka melalui 4 jalur penerimaan, yakni jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Pada kegiatan ini turut dilakukan penandatanganan komitmen bersama dan simulasi proses penerimaan siswa baru melalui 4 jalur. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi haji, Saudara, Bupati dan Wakil Bupati menyambut kepulangan jemaah haji Kabupaten Sarolangun. Proses penyambutan dipusatkan di Masjid As-Sultan, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun. Dengan menggunakan 6 unit bus, kedatangan rombongan jemaah haji asal Kabupaten Sarolangun disambut sukacita oleh keluarga dan masyarakat. Kedatangan jemaah haji yang dipusatkan di Masjid As-Sultan turut disambut Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Hurmin dan Geri Trisatwika.
Hurmin mengapresiasi kerja keras panitia haji daerah dan seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. Meski ada keterlambatan jadwal kedatangan dan kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Sarolangun, namun kondisi tersebut tidak mengurangi rasa hikmat prosesi penyambutan. Hurmin berharap pelayanan haji tahun depan dapat meningkat dan semakin membaik. Dan insya Allah mudah-mudahan jemaah kita ini menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Dan semuanya sudah balik. Kalau cuma ada kemarin 2 orang yang meninggal gitu, tapi alhamdulillah sudah diselamatkan. Itu yang elok sekali. Banyak orang yang minta meninggal di Mekah dengan Madinah. Sebagai wujud kepedulian, pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menyiapkan layanan pemeriksaan kesehatan untuk jemaah haji yang baru pulang pasca menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kami masih akan menghadirkan informasi terkini terkait dengan jemaah haji asal Provinsi Jambi yang kini masih berada di Madinah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Ketua Forum Komunikasi KBIHU Provinsi Jambi, Bapak Haji M. Nuh, langsung dari Kota Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Haji M. Nuh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak dan seluruh jemaah haji yang berada di Madinah dalam keadaan sehat. Baik Bapak, bagaimana kondisi jemaah haji saat ini yang berada di Madinah dan apa saja kegiatan yang dilakukan oleh para jemaah haji jelang kepulangan ke tanah air Bapak? Alhamdulillah kondisi jemaah khususnya kloter 24 alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, walaupun banyak yang merasakan kelelahan ketika pergi ke melaksanakan sholat berjamaah ke Masjid Nabawi, dan kondisinya tetap sehat walaupun kelelahan dan sebagainya, tetap semangat untuk melaksanakan ibadah tersebut. Kemudian kegiatan-kegiatan selain dari sholat berjamaah di Masjid Nabawi, kemudian ada yang melakukan pergi untuk menambah doa yang diijabah, yaitu memakai aplikasi untuk ke Raudhah dengan secara pribadi dengan mengambil di HP masing-masing untuk melakukan ziarah ke Raudhah, kemudian ke Baqi, kemudian ke makam Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Baik Bapak, apakah seluruh jemaah haji yang nantinya akan ke Raudhah itu didampingi oleh seluruh petugas haji Bapak atau secara mandiri? Untuk pendampingan sudah dilakukan memakai tasyrih kloter 24 dan kloter seprovinsi Jambi. Artinya yang dilakukan untuk kedua kalinya adalah memakai aplikasi secara mandiri. Baik Bapak, lalu imbauan apa saja yang diberikan oleh para jemaah haji menjelang kepulangan ke tanah air agar tetap dalam kondisi sehat? Alhamdulillah yang selalu disampaikan oleh petugas kloter baik dari kesehatan dan petugas kloter lainnya, yaitu untuk tetap menjaga kesehatan, tetap memperbanyak untuk meminum air putih untuk menghindari dehidrasi karena cuaca masih agak ekstrim sekitar 40 sampai 45 derajat Celcius. Kemudian tetap menjaga mengurangi aktivitas yang tidak bermanfaat bagi diri jemaah. Baik, terima kasih Bapak Haji M. Nuh yang melaporkan langsung dari Kota Madinah, Arab Saudi. Semoga seluruh jemaah haji asal Provinsi Jambi yang masih berada di Kota Madinah selalu diberikan kesehatan dan bisa kembali ke Provinsi Jambi dalam keadaan selamat. Amin. Dan selamat kembali beraktivitas Bapak. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Ya saudara, diantaranya Polresta Jambi siapkan pelimpahan kasus pembunuhan anggota Polres Muaro Jambi. Informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, sidang lanjutan kasus dugaan korupsi gagal bayar medium term note di Bank 9 Jambi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jambi.
dengan menghadirkan terdakwa Arif Effendi, mantan Kepala Divisi Fixed Income PT MNC Sekuritas. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi gagal bayar medium term note di Bank Jambi kembali dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi. Dalam sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Hakim, Syafrizal Fahmi menghadirkan terdakwa Arif Effendi yang merupakan mantan Kepala Divisi Fixed Income PT MNC Sekuritas. Terdakwa dalam keterangannya di persidangan mengakui segala perbuatannya. Arif Effendi mengaku menyesal telah terlibat dalam tindak pidana korupsi dan telah mengembalikan uang kerugian negara sebesar 1,7 miliar rupiah kepada penyidik. Jaksa penuntut umum Suryadi mengatakan, pemeriksaan terdakwa ini untuk memastikan keterlibatannya dalam pencairan dana MTN di PT SNP yang melibatkan Bank Jambi pada tahun 2017 hingga 2018 silam. Terdakwa diketahui telah menerima fee tidak resmi dalam proses tersebut. Uang yang telah dititipkan terdakwa saat ini berada di rekening Kejaksaan Negeri Jambi dan akan diserahkan ke kas negara. Untuk agenda selanjutnya yaitu agenda tuntutan, yang mana untuk tuntutan itu diagendakan 2 minggu ke depan, di mana kami penuntut umum akan mengucapkan tuntutan yang akan kami bacakan pada tanggal 15 Juli mendatang. Jadi semua sudah selesai hari ini persidangan pemeriksaan terdakwa. Intinya terdakwa sudah mengembalikan dana ya, sudah mengembalikan kerugian negara, dan juga sudah mengakui perbuatannya. Lebih substansi yang tadi dipersidangkan. Selanjutnya sidang dijadwalkan akan kembali digelar 2 pekan mendatang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Asar TVRI Jambi melaporkan. Penyidik Polresta Jambi tengah melengkapi berkas perkara kasus pembunuhan anggota Polri Polres Muaro Jambi yang terjadi di Telanai-Pura. Pelaku Nopri Ardi saat ini masih menjalani penahanan dan akan segera dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Pasca ditemukannya jenazah seorang anggota Polri Polres Muaro Jambi di rumah kediamannya di kawasan Telanai-Pura Kota Jambi pada bulan Mei lalu, tersangka Nopri Ardi hingga kini masih ditahan di rutan Polsek Telanai-Pura Kota Jambi. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Hendra Manurung mengatakan bahwa penyidik saat ini sedang melengkapi berkas perkara sebagai persiapan pelimpahan tahap 1 ke Jaksa Penuntut Umum. Jika berkas dinyatakan lengkap, penyidik akan segera menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada JPU untuk dilakukan pelimpahan. Selain itu, hasil penyelidikan memastikan bahwa dalam perkara ini tidak ada tersangka lain yang terlibat. Berkas yang kasus pembunuhan anggota itu mana? Oh, yang pembunuhan di Telanai itu. Jadi, sementara mungkin minggu ini kita laksanakan tahap 1 untuk pemberkasannya, kita limpah ke jaksa untuk tahap 1. Ya. Ada tersangka baru, Pak? Nggak ada, sementara dia tunggal, tersangka tunggal. Sebelumnya kasus ini berawal dari perselisihan antara korban Aibda Hendra dan tersangka Nopri Ardi pada 18 Mei 2024 silam. Pada saat kejadian korban menagih utang kepada pelaku, namun tersangka yang tersinggung lantas mendorong korban hingga terjatuh. Tak hanya itu, pelaku lalu menghantam kepala korban menggunakan barbel sebanyak 2 kali hingga korban meninggal dunia. Selesai melakukan aksinya, pelaku kabur meninggalkan TKP. Namun tak berselang lama, petugas berhasil menangkap tersangka melalui penelusuran metode Scientific Crime Investigation. Asar TVRI Jambi melaporkan. Jajaran Polres Sarolangun melalui unit Reskrim Polsek Pauh mengamankan 5 pelaku kasus pencurian dengan kekerasan. Dari 5 pelaku tersebut, 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri. Dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Sarolangun, Kanit Reskrim Polsek Pauh Ibda Dodi Hisan Amijaya mengatakan pihaknya telah mengamankan 5 pelaku kasus pencurian dengan kekerasan. 5 pelaku yang berhasil diamankan tersebut yakni pasangan suami istri berinisial IR dan MR. Kedua pasutri ini dibantu 3 rekannya yakni DB, AS, ZB. Kelima pelaku ini sebelumnya melakukan pencurian dengan kekerasan di warung milik korban Nurmala Dewi.
Kelima pelaku berhasil menggondol kalung dan gelang milik korban senilai 70 juta rupiah. Sementara Kapolsek Pahu Ibtu Afandi Anora mengatakan, kronologis kejadian terjadi pada waktu subuh, di mana korban dibangunkan oleh salah seorang pelaku yang berniat membeli barang di warung milik korban. Setelah proses transaksi jual beli, seorang pelaku lainnya memukul kepala dan membacok tangan korban yang sedang mengenakan gelang emas. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka serius di kepala dan tangan. Atas kejadian itu, anggota Polsek Pahu langsung melakukan penyelidikan dan pengejaran para pelaku yang dibantu oleh tim gabungan dari Resmo Polda Jambi. 3 orang pertama kita amankan dalam arti kata dia kita lakukan upaya paksa. Kemudian yang 1 orang itu menyerahkan diri atas nama Z. Selain mengamankan para tersangka, tim gabungan juga berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa 1 unit telepon genggam, kayu, pisau, dan uang sisa penjualan emas hasil kejahatan. Akibat perbuatannya, kelima pelaku dijerat dengan pasal 365 ayat 2 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun kurungan penjara. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kejari Kota Sungai Penuh menyerahkan 6.000 liter BBM ilegal hasil sulingan ke KSO Pertamina Sarolangun untuk dimusnahkan. BBM sulingan tersebut merupakan hasil dari tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. 6.000 liter BBM ilegal hasil sulingan diserahkan Kejari Kota Sungai Penuh ke KSO Pertamina Sarolangun untuk dimusnahkan. Barang bukti tersebut merupakan perkara tindak pidana kejahatan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kasubsi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh, Haris, mengatakan barang bukti 6.000 liter BBM ilegal hasil sulingan itu merupakan hasil dari 2 kasus yang berbeda, yakni 2.600 liter BBM ilegal milik terpidana PJ dan 3.400 liter BBM ilegal milik terpidana M. Sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, inkrah, dan memang berdasarkan surat perintah pelaksanaan putusan, kami setelah menyerahkan kurang lebih sekitar 6.000 liter itu minyak olahan. Memang minyak olahan itu sesuai dengan putusan pengadilan diserahkan ke KSO BWP Meruap Sarolangun karena memang minyak tersebut termasuk minyak yang memang perlu diolah terlebih dahulu. Haris menambahkan, selain tidak menimbulkan limbah, penyerahan barang bukti itu juga dilakukan sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi para pelaku yang dengan sengaja melakukan praktek pengolahan BBM ilegal. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi sekaligus Ketua APPSI mendukung rencana retret untuk Sekda se-Indonesia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Gubernur Al-Haris yang juga menjabat Ketua Umum APPSI mendukung rencana pelaksanaan retret untuk Sekda se-Indonesia. Rencana retret Sekda yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo ini akan menjadi upaya positif untuk meningkatkan semangat, motivasi, dan kebersamaan antara Sekda dengan kepala daerah. Menanggapi rencana Kementerian Dalam Negeri yang akan menggelar retret bagi para sekretaris daerah di seluruh Indonesia, Gubernur Jambi Al-Haris yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia mendukung rencana tersebut. Al-Haris mengatakan, Sekda merupakan bagian penting dalam struktur pemerintahan daerah dan memiliki peran strategis dalam mendukung kinerja kepala daerah. Pelaksanaan retret dinilai akan menjadi wadah penguatan kapasitas para Sekda dalam mengimplementasikan program-program pembangunan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Rencana retret Sekda yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo itu akan menjadi upaya positif untuk meningkatkan semangat, motivasi, dan kebersamaan antara Sekda dengan kepala daerah. Biar Sekda juga punya motivasi, ada pembekalan, ya ada kebersamaan dari Pak Sekda dalam bertugas untuk melayani masyarakat bersama dengan gubernur. Saya setuju itu. Retret untuk para Sekda se-Indonesia ini direncanakan akan digelar di Kompleks Akademi Militer Magelang.
atau tempat yang sama dengan pelaksanaan retret kepala daerah gelombang pertama. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Hurmin membuka pelaksanaan Musabakoh Tilawatil Quran ke-21 tingkat Kabupaten Sarolangun tahun 2025. Kegiatan yang diselenggarakan di lapangan Mapolsek Sarolangun ini berlangsung selama 3 hari mulai 1 hingga 3 Juli 2025. Pembukaan MTQ ke-21 tingkat Kabupaten Sarolangun berlangsung meriah dan hikmat. Ratusan peserta dan kafilah sangat antusias mengikuti pembukaan MTQ yang diselenggarakan di lapangan Mapolsek Sarolangun. Ketua Pelaksana MTQ sekaligus Camat Sarolangun Bustra Desman mengatakan, pelaksanaan MTQ ini terselenggara atas kerjasama dan dukungan dari seluruh pihak, terutama pemerintah Kabupaten Sarolangun. MTQ yang berlangsung sejak 1 hingga 3 Juli ini diikuti 442 kafilah dari berbagai kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sarolangun. 2025 mewujudkan generasi Quraini yang berprestasi dan berakhlak mulia untuk Sarolangun maju. Dari 11 kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun, alhamdulillah pada tahun 2025 ini semua kecamatan mengirimkan utusan kafilah dengan total peserta 495 orang kafilah. Bupati Sarolangun Hurmin mengatakan, MTQ tak hanya sebagai gelanggang perlombaan, namun juga menjadi media dakwah dan syiar Islam untuk membumikan Al-Quran kepada generasi muda. Hurmin mengapresiasi terselenggaranya pembukaan MTQ tingkat Kabupaten Sarolangun yang dipusatkan di Kecamatan Sarolangun. Tilawatil Quran serta meningkatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita umat muslim di Kabupaten Sarolangun. Hadirin dan para tamu undangan yang berbahagia. Untuk kita ketahui bersama bahwa kegiatan kita laksanakan pada hari ini tentunya sejalan dengan visi misi kami, Sarolangun Maju, muda, agamis, jujur dan unggul. Khususnya pada misi kedua, yakni mewujudkan nilai-nilai keagamaan, keluhuran adat, istiadat. Hurmin berpesan kepada seluruh kafilah untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Sarolangun. Kafilah terbaik nantinya akan mewakili Kabupaten Sarolangun untuk mengikuti pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Jambi yang diselenggarakan di Kabupaten Muaro Jambi. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Usai mengikuti upacara peringatan Hari Bayangkara ke-79 di halaman Mapolres Tanjung Jabung Barat, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat menghadiri acara syukuran yang dilaksanakan di Aula Rekonfu Polres Tanjabar. Kegiatan syukuran dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-79 yang dilaksanakan di Aula Rekonfu Polres Tanjung Barat berlangsung meriah dan hikmat dan dihadiri oleh seluruh unsur Forkopimda Tanjung Barat. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengapresiasi atas capaian Polres Tanjung Barat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban Kaptimmas melalui pendekatan hukum, preventif dan sosial yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Kehadiran kepolisian di tengah-tengah masyarakat adalah bagian satu keluarga besar, sehingga masyarakat kita sangat nyaman, damai, ya, sehingga semua program-program pemerintah dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, kami juga mengapresiasi tidak mungkin pemerintah daerah bisa membangun Kabupaten Tanjung Jabung Barat kalau kondisi kita tidak kondusif, kondisi kita tidak aman. Kondisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat cukup aman, damai, sangat kondusif, hingga kita bisa membangun kabupaten yang kita cintai. Terakhir, kami mendoakan semoga keluarga besar kepolisian Republik Indonesia, khususnya kepolisian Kabupaten Tanjung Jabung Barat, senantiasa diberikan kesuksesan dan senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin. Sementara itu, Kapolres Tanjung Barat AKBP Agung Basuki berterima kasih dan mengapresiasi seluruh personil Polres Tanjung Barat atas dedikasi dan pengabdiannya. Hari Bayangkara ke-79 menjadi momentum bagi jajaran Polres Tanjung Barat untuk meningkatkan profesionalisme dan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih kepada Bupati hari ini telah berkenan hadir dan seluruh masyarakat yang antusias dan memberikan ucapan ada beberapa papan bunga yang rekan-rekan bisa lihat. Ini adalah bentuk apresiasi masyarakat kepada Polri.
Jajaran Polri dalam menghadapi tantangan keamanan dan sosial di tengah perkembangan zaman tentu memiliki tantangan besar. Namun semua itu tidak akan menjadi batu sandungan di tengah dinamika yang terus berubah. Polri akan tetap teguh menjadi garda terdepan dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat secara humanis dan profesional. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Polda Jambi gelar syukuran dalam rangka hari ulang tahun Polri ke-79. Tidak hanya perayaan, syukuran ini juga menjadi komitmen dan dedikasi Polda Jambi dalam melayani masyarakat. Dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-79, Polda Jambi menyelenggarakan syukuran di Mapolda Jambi. Acara yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh para petinggi Polda Jambi dan seluruh tamu undangan dari berbagai unsur masyarakat. Gelaran syukuran dimeriahkan dengan bazar UMKM dan bakti kesehatan berupa cek kesehatan gratis dan pengambilan obat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam sambutannya yang dibacakan Kapolda Jambi, Irjen Pol Krisno H. Siregar mengatakan, Polri terus bahu-membahu mewujudkan asta-cita Presiden Prabowo Subianto, salah satunya dalam sektor ketahanan pangan. Polri untuk masyarakat menjadi komitmen untuk melayani masyarakat, mewujudkan sinergi bersama TNI dan instansi terkait, mewujudkan ketahanan pangan, bantuan sosial, bakti sosial, dan kegiatan lainnya. Irjen Pol Krisno H. Siregar mengapresiasi pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten Kota dan seluruh elemen masyarakat yang terus mendukung dan memberikan kepercayaan kepada Polri sebagai mitra masyarakat. Polri sebagai lembaga negara yang diberikan mandat untuk menjaga dan memelihara Kamtibmas tentunya siap melaksanakan dan mendukung seluruh terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia melalui program-program yang dicanangkan pemerintah dengan program Asta-Citanya sebagai wujud komitmen dalam mendukung program Asta-Cita Polri. Pada acara syukuran ini turut dilakukan prosesi pemotongan nasi tumpeng oleh Kapolda Jambi, Gubernur, Ketua DPRD Provinsi Jambi, dan anggota polisi termuda. Syukuran tersebut dilakukan sebagai simbol rasa syukur, bukti komitmen dan dedikasi Polri untuk masyarakat. Al-Adli, Silva, Furi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, seorang nenek berusia 100 tahun di Kabupaten Batanghari tinggal di rumah tak layak huni. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Seorang nenek lanjut usia di Kabupaten Batanghari tinggal di sebuah rumah dengan kondisi sangat memprihatinkan. Perempuan berusia 100 tahun lebih ini bertahan hidup bersama cucunya yang hanya bekerja serabutan. Kondisi rumah yang ditempati nenek bernama Mukinem, warga RT 06 Desa Sukaramai, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari ini sangat memprihatinkan. Rumah yang hanya berjarak beberapa meter dari bibir sungai Batang Tembesi, kondisinya sudah tak layak huni. Tampak jelas, konstruksi bangunan semi permanen yang berdinding papan itu sudah mulai bolong dan lapuk. Nenek yang berusia 100 tahun lebih itu pun tak dapat berbuat apa-apa karena kondisi umur dan fisik yang sudah terlalu lemah. Nenek Mukinem saat ini hanya dapat duduk dan berbaring di atas alas tikar karena menderita stroke sejak beberapa bulan terakhir. Untuk bertahan hidup, nenek Mukinem hanya mengandalkan seorang cucunya yang bekerja serabutan dengan menjual sayur pakis. Sang cucu Sri Wahyuningsi mengatakan, meski penghasilan dari pekerjaannya kecil, namun dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya bersama sang nenek. Ya, kadang nyari pakis, kadang ikut orang manen rondol gitu. Takut sengin di belakang itulah, takutnya lagi dibawa angin, takutnya juga itulah. Sri dan nenek Mukinem berharap
adanya perhatian pemerintah daerah setempat untuk membantu kehidupan mereka, terutama dalam perbaikan tempat tinggalnya yang sudah tidak layak huni. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sepanjang libur sekolah, 4 objek wisata yang dikelola pemerintah Kabupaten Kerinci dipadati pengunjung. Dinas Pariwisata mencatat sedikitnya 6.000 orang datang berwisata ke Kerinci dalam 2 pekan terakhir. Dinas Pariwisata Kabupaten Kerinci mencatat sebanyak 6.000 orang mengunjungi 4 objek wisata unggulan milik pemerintah daerah selama 2 pekan terakhir. 4 destinasi tersebut adalah Danau Kerinci, air terjun Telun Berasap, air panas Semurup, dan aroma Peko Kayu Aro. Lonjakan wisatawan terlihat dari padatnya arus kendaraan menuju lokasi wisata serta peningkatan aktivitas UMKM di sekitar destinasi wisata. Pengunjung dominan berasal dari dalam daerah, namun tidak sedikit yang datang dari luar Kabupaten Kerinci, bahkan provinsi tetangga. Kepala UPTD Pariwisata Kerinci, Usman Arifin mengatakan, kunjungan wisatawan selama 2 pekan terakhir cenderung mengalami peningkatan. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni momentum libur sekolah dan kondisi cuaca yang mendukung. Ya, insya Allah ya, bersama libur sekolah untuk 2 minggu ini, kalau kita lihat per minggu ya, kalau per minggu sekitar 1.800 sampai 2.000 setiap objek. Di tempat kita berapa objek wisata Pak yang dikelola oleh pemerintah daerah? Yang dikelola pemerintah 4, Danau Kerinci, air panas Semurup, aroma Peko, dan air terjun Telun Berasap. Wisata alam di Kabupaten Kerinci masih menjadi daya tarik utama bagi wisatawan, tak hanya untuk rekreasi, namun juga untuk edukasi dan ekowisata yang ramah lingkungan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Yogi Aprilianto. Dan saya Sintia Permada bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.